Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Husnuniati dengan NIM 2021010101087. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil dari penelitian tindakan kelas saya yang berjudul Penerapan Metode Belajar Jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam materi berperilaku jujur kelas 10 SMAN 1 Tanggul. Namun kenyataannya banyak terjadi di kelas peserta didik ini mengalami kesulitan dalam mempelajari mata pelajaran tersebut. Adapun alasan saya untuk memilih penelitian tindakan kelas ini yakni karena permasalahan pembelajaran yang terjadi pada peserta didik khususnya kelas 10 di SMAN Negeri 1 Tanggul ini disebabkan karena metode pembelajarannya kurang inovatif dan cenderung pasif. Berdasarkan analisis pada mata pelajaran PAI yang terdiri dari 36 peserta didik dalam satu kelas, hanya sejumlah 10 peserta didik saja yang mendapatkan nilai di atas kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Di sini saya sebagai peneliti berkeyakinan bahwa dengan penerapan metode Jigsaw, ini mampu meningkatkan pemahaman serta keaktifan peserta didik di kelas. Ini dilihat berdasarkan hasil belajar yang dicapai dalam tes harian oleh peserta didik yang sangat memprihatinkan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana metode Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui cara penerapan pembelajaran dengan menggunakan metode Jigsaw dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Adapun manfaat dari penelitian ini ada 3. Yang pertama yaitu peneliti ini manfaatnya yakni mengetahui seberapa besar keberhasilan guru dalam menggunakan metode Jigsaw atau cooperative learning ini bagi peserta didiknya. Kemudian bagi peserta didik, manfaatnya yakni pembelajaran akan lebih aktif dan menjadikan peserta didik lebih berpikir kritis. Nah, untuk lembaga, manfaatnya yakni meningkatkan mutu sekolah dan sumber daya manusia yang unggul. Bab 2 tentang kajian teori. Nah, jadi pembelajaran kooperatif Jigsaw ini merupakan sebuah model untuk mengelompokkan peserta didik yang selanjutnya berkumpul untuk saling membantu mengkaji bahan yang telah diberikan oleh guru. Nah, kelompok tersebut disebut dengan kelompok pakar. Setelah kelompok pakar ini menyelesaikan tugas kelompok pakarnya, maka para anggota kelompok tersebut dikembalikan kepada kelompoknya semula. Nah, untuk mengajari anggota lain dalam kelompok di mana mereka berasal. Setelah itu, guru akan memberikan soal atau kuis untuk mengukur sejauh mana pemahaman yang diperoleh peserta didik dalam diskusi kelompok tersebut. Dengan menggunakan metode Jigsaw tersebut, maka akan mempengaruhi hasil belajar siswa, yang mana dimaksud hasil belajar siswa adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui proses kegiatan belajar. Dalam hasil belajar, pencapaiannya berbentuk perubahan perilaku yang cenderung menetap dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik dari proses belajar yang telah dilakukan. Setelah itu, untuk mengetahui apakah hasil belajar yang dicapai telah sesuai dengan tujuan atau belum, itu bisa diketahui melalui evaluasi. Nah, selain itu, dengan dilakukannya evaluasi atau penilaian ini dapat dijadikan feedback atau tindakan lanjut, atau bahkan cara untuk mengukur tingkat penguasaan siswa. Nah, kemajuan prestasi belajar siswa ini tidak hanya diukur dari tingkat penguasaan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga dinilai dari sikap juga keterampilan dari peserta didik tersebut. Nah, dengan demikian, penilaian hasil belajar siswa ini mencakup segala hal yang dipelajari di sekolah, baik itu menyangkut pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diberikan kepada siswa. Selanjutnya masuk pada hipotesis tindakan. Nah, berdasarkan kajian teori di atas, maka peneliti didapatkan hipotesis tindakan sebagai berikut, yakni dengan penerapan metode Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Bab 3 tentang metode penelitian. Jadi, pendekatan dan jenis penelitian yang saya ambil ini adalah pendekatannya menggunakan penelitian tindakan kelas. Nah, adapun jenis pendekatan penelitian ini yakni penelitian deskriptif kualitatif. Untuk tempat pelaksanaan PTK saya ini dilaksanakan di mana dimulai dari bulan November sampai dengan Desember tahun 2022. Dalam penelitian saya ini, yang menjadi subjek penelitian adalah siswa SMA Negeri 1 Tanggul kelas 10, yang terdiri dari 36 peserta didik. Untuk siklus yang pertama yakni tahap perencanaan. Dalam setiap siklus
terdiri dari 5 tahap. Pertama adalah tahap perencanaan, yang mana peneliti di sini mempersiapkan perangkat pembelajaran berupa LPP dan juga lembar kerja siswa. Kemudian menetapkan materi pembelajaran yang akan disajikan, yaitu pokok bahasan tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Kemudian mempersiapkan lembar observasi bagi siswa dan juga bagi guru. Kedua adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan di sini melaksanakan pembelajaran dengan penerapan metode pembelajaran Jigsaw, kemudian melakukan pengujian pada setiap akhir siklus pokok bahasan. Ketiga adalah tahap observasi, adalah salah satu tahap dalam mengamati objek yang ingin diangkat permasalahannya dengan mencatat segala hal yang dijadikan fokus permasalahan tersebut. Dan yang terakhir yaitu tahap refleksi. Nah, pada tahap refleksi di sini menggunakan hasil atau data yang telah diperoleh pada akhir tahap, kemudian dianalisa, dan selanjutnya digunakan sebagai acuan untuk memperbaiki tindakan pada siklus berikutnya. Nah, pada siklus kedua ini sama dengan siklus yang pertama, hanya saja saya mencatat seluruh perbedaan yang terjadi pada siklus pertama dan siklus kedua. Pada siklus kedua ini, saya menarik kesimpulan apakah pembelajaran dengan metode Jigsaw ini sudah berhasil atau tidak dalam kelas 10 SMA Negeri 1 Tanggul. Sekian dari pemaparan hasil penelitian tindakan kelas saya. Ada salah kata, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.